Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas filsafat ilmu dengan materi strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Berikut anggota dari kelompok 12. Pertama ada Dimas Ariko Putra dengan NPM 2020 4350 1991. Saya Muhammad Rifki Syafrial dengan NPM 2020 4350 1995. Dan teman saya Riki Nugraha dengan NPM 2020 4350 2029. Untuk slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Dimas Ariko Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ariko Putra, NPM 2020 4350 1991. Saya akan menjelaskan pengertian paradigma. Paradigma menurut Thomas S. Kuhn adalah suatu dasar dan asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma dapat diibaratkan sebagai rule of game yang menentukan posisi seorang ilmuwan. Pengertian paradigma. Thomas S. Kuhn berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagaimana anggapan sebelumnya. Revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia dan contoh prestasi atau praktik ilmu konkret. Menurut Kuhn juga, cara kerja paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah dapat digambarkan ke dalam tahap-tahap sebagai berikut, yaitu yang pertama, paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal, normal science. Yang kedua, menumpuknya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Yang ketiga, para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara-cara ilmiah yang sama dengan memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang dinamakan revolusi ilmiah. Gambaran tahap-tahap revolusi ilmiah, yaitu dari paradigma dalam masa normal science ke anomali, lalu ke paradigma baru untuk revolusi ilmiah. Landasan ontologis, epistemologis, aksiologi, dan antropologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila dimaksud untuk mengungkap jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Menurut Damarjati Supajar, berdasarkan pengertian dari ontologi, pandangan ontologi dari Pancasila adalah pertama, Tuhan, sebab pertama dari segala sesuatu yang esa dan segala sesuatu tergantung kepadanya. Manusia, yang kedua, memiliki susunan hakikat pribadi yang monoluralis, yakni bertubuh, berjiwa, bersifat individu sosial sebagai pribadi sendiri makhluk Tuhan. Yang ketiga, satu, secara mutlak tidak dapat terbagi. Yang keempat, rakyat, keseluruhan jumlah orang dalam lingkup suatu negara, pilar negara, dan berdaulat. Yang kelima, adil, dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak. Landasan epistemologi Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut.
Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialisme Belanda melalui politik divide and impera. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai landasan ontologis, epistemologis, aksiologi, dan antropologis Pancasila. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengembalian keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Selanjutnya, landasan aksiologis Pancasila dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar itu harus menjiwai dan menghayati instrumental yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, PP, Perda, Ketetapan MPR, Perpu, Kepres. Selanjutnya, landasan antropologis Pancasila dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila. Memandang manusia sebagai monopluralis menurut Noto Nagaro. Manusia sebagai monopluralis memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut. Beberapa unsur seperti akal, rasa, dan karsa raga terdiri atas unsur benda mati, unsur benda hewan, dan unsur tumbuhan. 2. Sifat kodrat mencakup sifat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 3. Kedudukan kodrat mencakup manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan. Materi selanjutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia mengembangkan iptek. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Berikut nilai-nilai setiap sila Pancasila yang mengandung landasan pengembangan iptek dirangkum dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2019, yaitu sila pertama ini menekan bahwa pengembangan iptek dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal yang Maha Esa, sehingga dalam proses pengembangan iptek tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Nama saya Muhammad Rifki Syafria dengan NPM 2020 4350 1995. Ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sila kedua ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara yang berkeprimanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang maupun umat manusia yang akan datang agar bisa menyejahterakan manusia. Selanjutnya sila ketiga. Sila ketiga ini mengingatkan agar pengembangan iptek ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan iptek. Sila keempat. Sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak terjadi monopoli iptek. Yang terakhir, sila kelima. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya, menurut Syahrial Syarbaini tahun 2003, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Yang ketiga,
Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Yang keempat, Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan nasional. Visi ilmu di Indonesia. Menurut Kunto Wibisono tahun 1994, bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat ada dua hal pokok, yaitu visi dan orientasi filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasional yang terletak pada dimensi-dimensi sebagai berikut. Yang pertama, teleologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar saran yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu teleas atau tujuan, yaitu sebagaimana merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, integral atau integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus terintegrasikan ke dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. Menurut Abbas Hamid Mintaredja juga menyarankan agar ilmu dapat lebih aktif dan mampu berfungsi sebagai mestinya. Maka hal-hal yang cukup mendasar yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: 1. Ilmu harus mampu mewadahi kebudayaan masyarakat. Ilmu diharapkan dapat berkembang persis seperti yang dikehendaki masyarakat. Yang kedua, adanya keinsyafan, tidak melulu kesadaran bahwa ilmu bukan satu-satunya untuk memperoleh kebenaran. Yang ketiga, pendidikan moral atau etika dan etika Pancasila serta moral keagamaan syarat mutlak bagi moral para ilmuwan agar memiliki etika profesional yang seimbang. Yang keempat, perlunya pendidikan filsafat, khususnya filsafat ilmu atau epistemologi bagi pendidikan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.